Halo, selamat sore. Dengan Ibu di mana, Ibu? Halo. Dengan Ibu Asna, Iya, Ibu Ibu Asna. Saragi, Jalan Marsabil, Lupakam. Iya, iya Ibu. Silakan Ibu. Saya mau nanya, saya sering-sering ini pening kepala. Iya, Ibu. Apakah ini ada pengaruhnya? Nah, ini kan termasuk juga THT kan, Bu? Iya, iya Ibu. Iya. Jadi saya sering pening kepala apabila kalau kita itu masuk angin. Nah, jadi dan lagi pula kalau pikiran kacau juga sering pening kepala gitu. Jadi kalau kalau kita makan obat generik kalau juga nggak bisa sembuh, ditidurkan juga nggak bisa sembuh. Gimana cara mengatasinya itu? Oke, terima kasih Ibu Saragi yang ada di Lubuk Pakam. Ini pertanyaannya agak jauh dari topik kita sore hari ini, tapi mungkin dokter bisa berikan masukan kepada Ibu Saragi. Kalau masuk angin sakit kepala Ibu ini, apa itu juga salah satu ciri-ciri penyakit alergi, Dok? Ya, terima kasih Bu Saragi. Jadi memang sakit kepala ini salah satu komplikasi dari alergi juga ada. Orang alergi itu rongga-rongga hidung dan sinusnya akan mengalami peradangan. Ya, peradangan pada rongga sinus itu bisa menyebabkan sakit kepala juga. Apalagi kalau radang itu sampai menimbulkan sumbatan di muara sinus, itu lebih hebat lagi sakit kepala. Jadi, tapi kalau karena masuk angin atau karena bulan tua sakit kepala, mungkin nggak ada hubungan ya gitu. Berarti alergi kantong, Dok? Alergi kantong. Tapi kalau seandainya misalnya ada pilek-pilek juga sakit kepala, itu mungkin ada hubungan. Ya tentu harus dilakukan tes alergi dan pengobatan alergi seperti tadi. Jadi pengobatannya sama. Mau kulit ya, mau di hidung atau di asma, teknik terapi yang kita pakai tadi dengan bioresonansi tadi sama. Jadi sekali terapi semuanya bisa kena gitu. Yang penting alergennya kita imunkan dia sehingga dia tahan terhadap debu, sehingga dia tahan terhadap udang, sehingga orang makan udang biasanya bentol, sekarang makan udang tidak bentol lagi. Ya, itulah tujuan terapi. Oke Dok, ini sudah hadir di tengah-tengah kita sore hari ini audiens kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang lagi mengambil spesialisasi THT. Kami beri waktu untuk bertanya kepada narasumber kita sore hari ini. Silakan Dr. Merza, saya rasa. Ya, silakan. Terima kasih. Saya Dr. Merza dari USU. Saya tanyakan apakah dengan terapi yang seperti ditunjukkan di tayangan tadi dengan bioresonansi tadi, apakah betul sempurna sembuh? Misalnya dia alergi udang, setelah terapi beberapa kali, apakah dia bisa makan udang sesuka hatinya atau tidak? Ya, terima kasih. Ya. Apakah sesudah pengobatan dia bisa makan udang, Dok? Ya. Apakah bisa sembuh ya? Iya, Dok. Jadi yang dikatakan sembuh adalah tidak ada gejala ya. Iya, Dok. Gennya tidak akan bisa hilang dari tubuh ya. Tetap dia punya anak akan tetap turun ya. Tetapi bagaimana supaya gejalanya tidak muncul? Jadi gini, dengan terapi ini misalnya kita tes alergi udang. Setelah terapi kita tes lagi, apakah dia masih alergi atau enggak. Kalau masih alergi, terapi lagi. Nanti mungkin 2 kali terapi atau 3 kali terapi atau sekian kali terapi kita tes, sudah negatif dia, tidak alergi lagi. Dia sudah boleh makan udang. Kalau biasanya dia makan udang 1 ekor bentol, sekarang dia tidak bentol lagi. Tetapi kalau makan udangnya berlebihan, nah itu bisa kambuh. Itu saja. Jadi penyembuhan 100% itu tidak bisa. Ya sama dengan imunoterapi ya, kita suntik ya sampai 3 tahun itu tetap tidak 100% juga ya, 80-90%. Tetap pola hidup dirubah. Kalau dia alergi debu di rumahnya tetap ya, minimalkan debu di rumah. Kalau dia alergi udang, makan udangnya jangan tiap hari pula makan udang, atau makan udang 1 piring besar gitu. Tetap dibatasin ya, apalagi kolesterol tinggi ya, tetap dibatasin, tapi dia bisa makan udang. Nah, jadi 80-90% bisa dikebalkan dia terhadap bahan alergen, yang 20% dijaga sendiri. Tadi ada juga pertanyaan dari pemirsa yang belum dijawab, Dokter, dari Pak Simanjuntak, dari Ibu Islah, di mana mereka dilakukan pemeriksaan ini, Dok? Ya, untuk melakukan pemeriksaan alergi ini bisa ada 2 tempat di Medan. Satu di Rumah Sakit Materna ya, di Rumah Sakit Materna itu malam ya, jam 7, jam 8. Kemudian di
Rumah Sakit Columbia Asia, Iya, Dok. yang sekarang namanya Columbia Asia, dulunya Rumah Sakit Gleneagles ya. Masyarakat masih ada yang masih bingung ya. Iya. Udah ganti nama sekarang menjadi Columbia Asia Medan ya, Rumah Sakit Columbia Asia Medan Jalan Listrik. Itu siang jam 12 sampai jam 2. Itu bisa melakukan konsultasi di sana untuk alergi apa saja. Bisa kulit, bisa hidung, bisa asma ya, bisa supaya bisa kita bantu untuk penanggulangannya. Oke, Dok, di sini juga kami beri waktu kepada dokter kita di sini untuk bertanya ke Dokter Delfitri, silakan. Ayo, silakan. Terima kasih, Dok. Saya Dr. Siska dari UKUSU. Yang ingin saya tanyakan, apakah ibu hamil yang mengalami alergi juga pada hidung bisa diterapi dengan terapi yang ditayangkan seperti tadi, Dok? Terima kasih. Ya. Ya, apakah ibu hamil bisa diterapi, Dok? Iya. Terima kasih. Dan apakah bayinya di dalam kandungan juga ikut terterapi, Dok? Iya, Kalau iya, seandainya iya. bisa, Dok. Yang kita pakai ini gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio ya. Gelombang radio kan di mana-mana dia berseliweran ya itu ya. Kekuatan gelombang yang kita berikan 1/1000 dari gelombang radio itu kecil sekali. Sebetulnya secara teoritis tidak akan mengganggu siapapun. Karena ibu hamil bisa dengar radio, Dok. Iya. Dan alat ini sudah diuji ya di ITS Surabaya ya. Sudah ada sertifikat bahwa ini tidak mengganggu kesehatan. Sebetulnya pada orang hamil tidak ada efek samping. Iya. Kita lakukan terapi. Tetapi kita dari perkumpulan kita ya di dunia ya ini dari pusat kita di Jerman tidak dianjurkan terhadap ibu hamil. Bukan karena efek sampingnya, supaya mencegah fitnah. Nah, maksudnya begini, kita terapi sebetulnya nggak ada apa-apa. Tahu-tahu lahir anaknya laki-laki. Iya, Dia mengharapkan perempuan ini gara-gara alat ini nih kan. Itu kira-kira. Jadi takut nanti membuat fitnah. Jadi sebaiknya biarlah tunggulah lahir dulu baru bisa kita terapi. Tapi kalau untuk tes alergi tidak apa-apa. Karena untuk tes alergi tidak mengintervensi orang dengan gelombang seperti dengan tensor ya. Boleh terapi saja yang kita tunda. Karena seperti kita ketahui, Dok, pengobatannya ini dengan gelombang elektromagnetik. Ya. Ibunya lagi hamil, diberi gelombang, nanti lekas pula cepat melahirkan. Ya. Sebetulnya tidak ada efek tidak ada efeknya tapi sebetulnya, Dok, takut ya. nanti menjadi fitnah gitu ya. Iya, Dok. Tahu berubah, ini gara-gara ini berubah kelamin bayinya gitu ya kan. Padahal tidak. Jadi sebaiknya ditunda saja. Iya, berarti ditunda ya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Satu pertanyaan dari audiens kita sore hari ini, silakan. Pemeriksaan yang mana, Khusus. Dokter Naomi? Apakah dengan elektromagnetik tadi, biotensor? Ya. Oh iya, silakan, Ya. Dokter. Jadi untuk melakukan pemeriksaan alergi itu persiapannya ada ya, tergantung jenis apa yang kita pakai. Kalau untuk melakukan prick test atau tes tempel atau provokasi, tentu orangnya tidak boleh sedang mengkonsumsi obat anti alergi ya. Ya kita tahu paling tidak 3 hari tidak boleh makan antihistamin atau kortikosteroid, itu sudah jelas ya. Nah untuk tensor ini, tes alergi dengan tensor ini boleh makan obat, tidak mengganggu. Cuma satu saja, demam tidak boleh. Rupanya demam ini mengganggu elektromagnetik gelombang tubuh kita rupanya. Jadi orang demam tidak dianjurkan untuk melakukan tes alergi. Tunggu dia sembuh dulu baru bisa dilakukan tes alergi. Jadi itu aja persiapannya, Dok? Ya itu aja persiapan. Di samping ada juga, Dok, persiapan untuk dananya ya, Dok? Oh iya. Ya. Tapi tidak begitu mahal ya, Dok? Oh tidak begitu mahal. Lebih murah dari tes yang pakai tusuk-tusuk. Oh iya, Dok. Ya. Biar pemirsa kita mengetahui, Iya, Dok, iya. di mana dia datang, konsul, dan berapa lama itu, Dok, dilakukan, Dok? Membutuhkan waktu berapa lama, Dok, dia dilakukan pemeriksaan itu? Dia datang, konsul sama dokter, dilakukan pemeriksaan biotensornya berapa lama, Dok? Tentu yang pertama konsultasi dulu, saya memastikan apakah ini memang alergi. Iya. Setelah kita yakin dengan anamnesa, kemudian dengan pemeriksaan memang alergi, baru kita lakukan tes alergi.
terserah pasiennya memilih yang mana, yang mau tusuk atau tensor. Iya, Dok. Nah, persiapan sesuai dengan tadi itu. Nah, kalau tusuk tentu memang lebih lama. Setelah kita tusuk 1 sampai 50 macam, atau ada sekarang alat yang sekali 10 ditusukkan, habis itu kita harus menunggu Iya, Dok. reaksi dari obat yang kita pakai diberikan. tusukan tadi. Ya, setengah jam gitu ya, atau 1 jam, supaya nampak nanti mana yang alergi. Ada yang menimbulkan bentol, berarti itu alergi. Itu yang kita hitung apa saja. Nah, kalau dengan tensor, kita seperti yang dicontohkan tadi, langsung kita tes, langsung dia vertikal gerakannya udah alergi. Langsung kita ganti lagi dengan alergen lain, terus begitu. Jadi 60 macam itu sekitar 10-15 menit sudah selesai. Jadi memang lebih cepat ya dengan tensor dibandingkan kalau dengan suntik. Nah, kalau dengan tempel mungkin ya hampir sama dengan yang disuntik, cuma tidak sakit itu aja. Cuma jumlah tempel ini tentu terbatas ya. Biasanya di punggung ya, kalau 50 tempelan di punggung mungkin tidak muat gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau lebih banyaknya tes ini dengan tusuk atau dengan tensor. Boleh pilih yang mana pasien mau. Tapi biasanya rata-rata pasien nggak mau ditusuk. Iya, Dok, mau ada hasilnya, mau sembuh tapi tidak sakit dan murah ya. Diobati dan sehat, Dok, ya. Dan murah. Oke. Iya. Berarti pemirsa sudah mengetahui kalau pemirsa menderita penyakit alergi, dia bisa diobati dan bisa bebas dari gejala alergi tersebut. Besar harapan kami, semoga pemirsa dapat mengenali, memahami, dan mengerti apa itu alergi. Kesehatan bukanlah segala-galanya, tapi tanpa kesehatan yang baik, segala-galanya tidak berarti.